Nyalip nih tanjakan ya kan, mobil mau nyalip dong, sama. Akhirnya gue diadu banteng nih sama mobil depan. Sama merek knalpotnya ditanya, Mas spek lo gimana? Dan itu gue langsung copy paste aja dari mekaniknya. Forward check, oh ada forward kan? Saya tidak malu untuk mengaku itu. Gue bikin body full karbon, tapi vakum. Oke, infusion berarti? Infusion, full, body halus. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel di Indonesia di konten warisan, wawancara Rizwan. Kemarin yang request bang motor dong, motor. Nah ini saya tampilkan motor yang mungkin teman-teman di rumah sering lihat di jalan, tapi kalau ini spesial karena biasanya tamu kita sama kendaraan kita spesial. Sekarang gue ditemani sama Mas Briano alias Dendy. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini kedua ya? Iya kedua, benar. Dulu yang pertama juga motor kan? Betul. GSX 150 listrik. Jadi listrik. Yang gue inget banget lu biasa belum pakai motor kenceng? Karena motor gue kenceng. Ama beneran kenceng motornya. Pas dulu ada estimate ya? Iya, karena gue bilang, GSX emang enak ya, Teng? Cobain dulu, lu biasa naik motor kenceng nggak? Kalau biasa naik motor kan, soalnya motor gue kenceng. Bukannya sombong. Tapi bener. Terus gue tuh baru nyobain saat tombolnya dipencet, itu naik tenaganya juga benar. Jadi kemarin tadi gue langsung nanya, motor lu apa kabar tuh yang itu? Tadi bilang, iya mau dihidupin lagi. Ya, masih ada, masih ada ya. Cuma belum dicas aja. Belum dicas, benar. Belum dicas aja, cuma masih ada konser ya, masih pengen tapi lagi. Itu sih enak banget motor dia yang itu, karena ya karena enteng kali motornya ya. Iya, kayak naik NSX 150 aja. Karena tadi barusan ngobrol. Ya, ngobrol. Nanti gue bilang, gue kirim aja ya motornya, cobain. Kali-kali aja cocok. Nggak usah. Jadi saya ada temennya gitu, main. Nggak usah, tidak usah saling meracuni. Karena tadi ngomong, lo mau nyobain Harley? Gue bilang, tuh keren dah. Harley ke gue, cobain, lo cobain SP, gimana? Ya, betul. Karena masa sama yang suka ngasih racun nih, males kalau keracunan sendiri. Ya? Benar. Ada saling meracuni. Gitu. Nah kalau sekarang kita akan bahas satu skuter, bener skuter ya masuknya ya? Matic lah ya. Skuter Matic. Ya, skuter Matic yang sangat populer dari dulu sampai sekarang. Masih ada namanya? Betul, kalau dari dulu motor ini, gue pernah dibeliin motor ini, gue nggak mau pakai. Karena kayak perempuan, gue bilang. Karena emang ini kan dulu kalau cowok Nuvo. Betul. Kakaknya. Iya. Adeknya, maksud gue ini lebih kecil, lebih murah. Pokoknya ini tuh saat itu kan zaman itu iklannya perempuan. Yeah. Gue inget banget Tessa Kaunang dulu, bener ya kan? Bener. Itu pakainya motornya ini. Bener. Gitu. Jadi dibeliin, pakai nggak mau. Dulu warna apa? Kayak cewek hitam. Tahun? Kayak cewek. 9. Nggak usah. 2007 ya. 2007 berapa deh? Pokoknya gue bilang pokoknya kayak cewek aja. Ya emang. Kayak cewek karena iklannya tuh cewek. Bener. Tapi sekarang kemarin gue lihat acara yang Mio-kan Jakarta itu sih luar biasa sih. Itu ramenya pol. Tiba-tiba semua orang main Mio ya? Iya. Gue juga kaget sih. Nah, sebelum kita bahas tentang Yamaha, Mio-nya Dendy Mas, buat teman-teman lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Indonesia. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ikutan Lucky Draw Dealer Indonesia, yaitu bisa betin Honda Jazz GK5. Yang belum ataupun yang mau menambahkan kuponnya bisa langsung belanja ke 4 sponsor kita, yaitu Penta Prima Paint atau Mas Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Jadi kalian cuma tinggal belanja, habis itu bisa mendapatkan kesempatan buat mendapatkan Honda Jazz GK5 yang udah kita modifikasi, yang kemarin kita launching di Daily Showcase 2025. Sorry bentar. Ini GK5. Maaf, gue cuma tahunya sebelum GE kan? GE sebelumnya, betul. Iya. Ini GK5. Bapak mau tertarik untuk pakai? Kan dulu saya pakai GE itu. GE. Oh, sekarang GK. GK5. Maaf, saya kurang paham. Saya sudah lupa. Jadi ini GK5 kemarin udah kita modifikasi, body kita udah kita ganti semua segala macam untuk teman-teman yang mungkin di rumah nih yang mau langsung jadi nongkrong.
langsung nongkrong, langsung diomongin di tongkrongan. Langsung diomongin di apalagi dapetnya gratis. Jadi omongan lagi. Jadi omongan, benar. Nah, Teng, gue mau nanya. Lu beli Mio ini tahun berapa dan ini motornya tahun berapa sama jenisnya apa? Jadi sebenarnya kalau motornya ini yang tahun berapa, ini tuh motor Mio sekitar 2005 lah kalau nggak salah. Oke. Karena sebutannya non-step, Teng. Oke, ya. Ya istilah para penggoreng tuh ada yang non-step, ada yang Tuh, step gitu. yang non-step itu yang tahun tua tuh biasanya jari-jari. Benar, Iya sama. kan? Jadi emang nggak ada buat pijakan yang Betul, belakang kan. Nah ini emang yang non-stepnya. Kalau gue belinya sebenarnya tahun lalu kalau nggak salah. Oke. Tahun lalu gue emang, jadi kan waktu itu gue pertama kali bangun Mio tuh yang warna biru tuh. Telur asin ya? Ya nggak telur asin banget sih. Telur mentah lah. Nah, maksud gue Brebes lah. Brebes lah. Cuman kalau itu tuh gue ngebangun dibudgetin tuh. Maksud gue dibangun, yaudah deh gue, karena waktu itu ide gue adalah gue pengen tahu nih, kalau orang mendingan beli motor second bobrok di restorasi, atau dengan budget yang sama, lo mending beli motor baru atau motor yang muda sekalian. Betul. Gitu. Jadi idenya waktu itu. Iya, gitu kan. iya, setuju. Setelah gue coba pas sebagainya, kalau mau langsung kalau mau langsung dipakai emang mendingan beli tahun muda aja. Ya, kenapa? Karena gini, kalau lo beli barang, misalkan lo pengen ikut teman lo main Mio gitu ya, atau main apa, Civic deh, gitu. Jangan kegiur sama yang barangnya harganya terlalu murah. Iya benar. Karena lo akan capek banget bangunnya. Iya. Ya kan? Karena biasanya kalau mobilnya terlalu murah, itu biasanya sama pemiliknya tuh nggak dirawat. Betul. Banyak diakal-akalin. Betul. Yang harusnya gini, nggak usah potong deh, nih, segini aja deh. Ya. Yang harusnya ganti, nggak usah deh, sambung aja apa. Ketika lo mau restorasi jadi buat nongkrong, itu capek banget. Oke. Gitu. Makanya kenapa waktu ngambil motor ini yang hitam, gue ngambilnya yang agak mahalan dikit deh. Gitu. Tapi seenggaknya nggak secapek itu. Dan emang terbukti gitu. Akhirnya waktu untuk modifnya lebih banyak dibandingin waktu untuk restorasinya. Oke. Gitu. Nah, dengan Mio kan gue tuh kemarin juga sempet megang Mio. Yang 2 tak kan? Enggak, yang 2 tak tuh punya temen gue. Gue sempat bangun kuning. Karena kan ngomong saat itu yang jarang tuh silver, biru muda, kuning. Yes. Gue beli kuning, faktur semua segala macam lengkap lah. Karena di sini kan faktur itu adalah segalanya. Identitas motor saat pertama itu adalah segalanya. Jadi itu ada yang fakturnya nggak resmi gitu. Itu mah bohong nih. Bohong. Warnanya gini segala macam. Jadi gue cari itu dengan spesifikasi itu, carilah warna kuning. Dapat. Saat itu Mio lagi menanjak naik. Parah. Ya kan? Saat lagi peaknya, saya nggak jual. Anda saya salah. Masih sombong. Anda salah. Pas lagi turun saya jual. Kenapa jadi saya nyemplung? Anda salah. Iya. Nah, saat itu kan, ya kita bisa ngomong ya, itu kan ada trennya ya. Kita ngomongin pasti tren itu naik turun. Bener. Nah, kenapa lu memutuskan tahun kemarin lu beli Mio bukan beli motor Matic yang tahun muda? Karena apa yang bikin Mio itu menurut lu menarik? Pertama, menurut gue Mio tuh menarik karena bentuknya tuh lumayan long lasting. Betul. Jadi ya kalau ini selera lah ya. Iya, gitu. iya. Mio ini menurut gue bentukannya masih cakep lah, kayak si 125Z kan tuh. Itu tuh Itu bentuknya dijual? Oh enggak ya? Oh jadi iklan. ditukar Innova apa? Iya, kalau kemarin nggak ada tukar Innova. Saya enggak kok. Pokoknya kalau gue motor Mio nih yang kalau rapi itu masih enak dilihat lah gitu. Terus gue sendiri pun juga penasaran karena yang biru gue bangunnya dibudgetin. Nah gue pengen tahu emang kalau bangun Mio ya istilahnya lumayan banyak spendnya, bisa seberapa sih enaknya. Oke, benar. Makanya ngambil lagi nih si Mio hitam ini. Gue emang sengaja nyari yang harganya lumayan oke, nggak terlalu murah, cuman nggak terlalu mahal juga. Terus surat-suratnya seenggaknya lengkap. Terus emang sengaja nyari yang non step biar ada langkahnya dikit lah gitu. Ada value-nya ya? Ya, gue nggak tahu sebutannya value atau gitu, tapi ada langkahnya dikit lah. Betul, gitu. betul. Tapi kan dengan Mio yang range harganya kan sangat luar biasa nih kalau kita ngeliat di marketplace ya teman-teman.
Ada yang harganya di bawah goceng, ada yang harganya di atas 15. Kemarin itu terakhir range-nya lumayan jauh tuh. Bener. Bahkan kemarin ada yang iseng, gua nggak tahu ini namanya juga Instagram. Orang boleh lah jual terserah dia harga berapa aja kan. Ada yang jual 70, standaran dari restorasi. Standar. Restorasi. Ada berapa? Kalau di belakangnya mungkin ada kali motor-motor lain. Jadi yang di foto dari depan doang, pas digeser fotonya itu pak dapat Dapat 12 motor. 12. Banyak banget. Tapi maksud gue Mio jual 70 ya balik lagi ya, orang terserah lo jual bebas tuh. Harga terserah jual aja. Yang penting tuh ntar laku berapa kan. Jadi ya nggak tahu dia lakunya berapa, gue nggak tahu. Tapi gue kemarin sempet kagum. Mio yang kita review kemarin yang 2 tak, lu tau laku berapa? Berapa kemarin ya? 60. Ditawar orang, dibayar. Wih, gokil. Orang-orang pada ngomong kalau yang paling tinggi itu adalah Mio Sporty. Itu basicnya Mio Smile. Tapi jadi terus gitu. Nggak, cuma mungkin gini, kalau misalkan itu menurut gua ya agak make sense karena lo R&D untuk jadi 2 tak itu gampang. Betul. Gitu. Menurut gue beda lah antara lo restorasi sama lo ganti. Itu kan udah bukan swap engine ya. Betul. Itu belah engine disambung. Iya. Itu R&D-nya nggak gampang lah. Betul. Jadi emang lumayan effort banget. Jadi sebenarnya lo bayar mahal, sebenarnya bukan bayar parts-nya sih kalau itu. Bayar waktunya kan. Setuju, karena bukan hanya budget yang kalau misalnya yang tadi Mas Briano itu cerita untuk R&D, bukan budget doang, waktunya nih. Iya kan? Itu. Waktunya ini nih yang jadinya yang nggak bisa dibeli pakai uang. Bener. Harus ada prosesnya, dan kadang-kadang kan kalian kalau mau beli kendaraan gitu ya pengen langsung pakai. Nah itu, kalau misalkan rela nggak langsung pakai ya nggak apa-apa. Betul, tapi di sini gue juga notice kalau misalnya orang Indonesia itu sekarang udah bisa lebih menghargai. Kalau zaman dulu kita jual mobil yang atau kendaraan yang modifikasi itu udah nggak digini-giniin ya, itu tuh nggak ada yang dihitung. Jadi akhirnya lu tuh modifikasi sama dengan boncos. Dulu ya? Sekarang udah meninggal. Sekarang jadi melek karena mungkin mereka memang mengejar ke arah situ. Dibanding gua yang tadi lo bilang ada waktunya nih, sama ada budgetnya, ini waktunya gue skip. Akhirnya gua beli yang udah jadi. R&D yang tadi. Benar, udah jadi. Iya dong, R&D yang tadi gue beli ini. Akhirnya makanya laku. Gue bilang katanya, karena motor itu sempat ditawar 40, dibilang nggak mau. Terus gue bilang, Mas kenapa nggak dijual? Iya dong, kenapa nggak dijual? Oh saya masih sayang Mas, akhirnya lakuin 60, ini luar biasa gue bilang. Dan ini adalah yang ngomong kalau motor yang range harganya itu menurut lo tertaker, ternyata bisa luar biasa juga. Tergantung dari siapa ataupun apa yang dibangun, bentuknya seperti apa. Benar. Dan kalau di dunia jual beli kendaraan ini emang hoki-hokiannya tuh ada loh. Maksud gua kadang-kadang lo punya motor nih bagus banget tapi somehow lo tuh nggak pernah bisa ketemu pembelinya. Betul. Ya kan? Tapi kadang-kadang lo titipin temen lo. Iya. Temen lo ini yang punya akses ke pembelinya malah. Iya, benar. Jadi emang kadang-kadang ya emang ada barang ya ada hoki-hokiannya juga lah. Betul. Jual begini. Jadi ngomongin dagang ya. Oh iya. benar. Nah, kalau balik lagi ya, karena ini masuknya kan kadang-kadang tuh orang tuh selalu ngomong kayak, oh Mio tuh lagi digoreng, gitu terus. Jadi menurut gue tuh kayak sebenarnya yang tadi lo cerita itu kan, oh ya karena gue suka motornya. Sebenarnya kita tuh bukan ngegoreng, tapi karena kita suka makanya kita beli. Benar. Dan kalau ini bukannya pembelaan ya. Kecuali nih kalau misalkan gue ngestok 10 Mio, terus gue naikin ini, gue goreng, punya gue dijual mahal, itu baru penggoreng menurut gue. Betul. Tapi kalau lu cuma punya satu, emang lu lagi nikmatin aja caranya, ya kan? Karena jujur nih ya, banyak orang bilang Deddy Mas goreng. Sebenarnya gue sendiri yang rugi, tau nggak kenapa? Karena waktu gue beli Mio biru, itu gue beli cuman 2 juta lah gitu. Setelah gue naikin Mio rame, gue nggak bisa lagi tuh beli motor 2 juta. Iya. Lu jadi gue sendiri yang rugi. Iya. Ini gara-gara gue juga nih nggak bisa beli barang murahnya lagi. Tapi jadinya sebenarnya karena gitu tuh, gue setiap ngepost apa gitu yang menurut gue underrated gitu ya. Ayo Mas, bantu Mas goreng, biar harganya nggak sekian. Sebenarnya bukan itu tujuannya. Emang karena gue suka satu budget wise, sama lu suka sama kendaraannya gitu. Tapi bukan gara-gara itu jadinya niatnya buat ngegoreng, enggak. Tapi kalau ada yang mau bayarin lebih mahal ya monggo. Tapi kalau niatnya ujung-ujungnya semua kalah sama embengnya. Nah, kalau balik lagi ke motor ini, tujuan lu beli motor ini itu apa?
beli motor itu. Iya, kenapa beli Mio lagi? Karena kan udah beli Mio dong sebelumnya. Karena itu tadi gue pengen nyoba. Gue pengen nyoba ngebangun Mio yang proper lah. Oke. Gitu. Jadi yang akhirnya gue ini lumayan mentok nih gue ngebangun ini ya buat gue pribadi ya, kayak untuk motor yang gue beli harga cuma 4 juta kalau nggak salah. Modifnya jauh di atas itu gitu. Ini menurut gue, jadi kalau perbandingan antara harga motor dan harga modifan, ini yang paling ekstrim buat gue pribadi. Oh iya, untuk range harga ya, dengan harga modal sama harga modifikasi ya. Jadi ini gue belajar di situ juga gitu. Dan menurut gue emang ternyata seru gitu. Jadi dari sini gue jadi kenal teman-teman Mio, teman-teman anak Matic yang lain gitu. Gue jadi lebih belajar banyak tentang dunia permetikan gitu loh. Karena emang sekarang lagi zamannya motor matic menurut gua. Mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu semua lagi main sport tuh. CBR 2,5, F25 gitu kan. Sekarang lagi eranya motor matic. Jadi gue emang sambil bangun ini gue sambil belajar gitu. Oh, ternyata bisa ya. Misalkan nih Mio, awalnya gue nggak tahu tuh kalau Mio ternyata pakai bak CVT Nuvo bisa. Gitu. Terus di sini gue juga belajar ngebore up itu ternyata bisa pakai pas-pasnya ini, dan ternyata bisa ya ngubah dari karbu jadi injeksi. Oh, ini injeksi? Injeksi. Oh, injeksi? Udah injeksi. Pakai Mio J? Headnya Mio J, tapi secara kabel body ini NMAX old. Ah, NMAX? Ini body NMAX nih. Kabel body NMAX. Kabel body NMAX agak kecil sih. Kabel body, terus pokoknya kelistrikan NMAX. Makanya ECU-nya udah ECU Racing NMAX gitu. Ini juga murtad, tau nggak? Lo lihat deh, ada yang murtad di sini. Apaan ya? Oh, lo nggak sadar ya? Enggak. Wah, anjir. Murtad karena Honda. Kuncinya Honda. Oh iya lagi. kuncinya pakai kunci Honda. Murtad. Nah, sekarang gue tanya, kenapa lu memutuskan buat bikin ini jadi injeksi atau jadi modern? Yang dimana pertama kali lu ngomong, oke, gue beli yang non-step supaya mungkin lebih jarang. Iya dong. Nah, kebanyakan yang main Mio ini kan, oke, kalau yang non-step berarti arahnya ke restore. Ada yang semuanya baru, kayak Oris ini, kayak kemarin gue beli motor Mio kuning itu ada punya helmnya. Oh iya. Sampai sekarang helmnya masih ada di rumah karena nggak kebawa sama yang beli. Yaudah sini Mas Ribu lah. Boleh, nanti saya kasih Emang juga ya. Tapi gue pernah kayak gitu. Iya. Karena gue waktu itu gue pernah punya RGR. Ori, ada orinya. RGR tuh udah jarang banget lagi motor di jalan. Gue beli brosurnya. Jadi gue punya tuh brosur RGR tahun itu persis. Ya emang. Maaf ya guys, kita suka aneh emang. Brosurnya dibeli. Gitulah. Lanjut. Iya, dan kan banyak yang akhirnya restore ke originalnya. Apalagi lu ngomong, mungkin kalau lu tadi ngomongnya kayak, oke, gue beli yang banyak orang yang ngomong, itu gue beli yang bahan aja untuk gua acak-acak karena nggak ada yang gue pakai gitu. Nah, lu kan ngomong gue nyari yang non step, terus gue nyari yang lebih mahal supaya modifnya nggak begitu banyak atau ngerapihinnya. Iya benar. Yang dimana akhirnya lu ngerubah ininya jadinya injeksi semua segala macam yang memang tidak ada di motor ini sebelumnya gitu. Karena di satu sisi gua kepengen juga video-video gue tuh bisa jadi referensi orang-orang. Oke. Jadi emang gue kepengen gue dan viewers itu kita belajar bareng lah gitu. Gue sih tidak malu mengakui di depan viewers gue kalau gue nggak bisa bangun motor. Dan gue tidak malu mengakui juga kalau gue pengetahuan gue tentang motor matic, motor apapun itu juga masih rendah gitu. Dan di sini menurut gue, iya kita bareng-bareng sama-sama belajar. Setuju. Gitu. Betul, makanya betul, kenapa, ternyata bikin dari karbu ke injeksi bisa ya gitu. Apa sih yang diganti? Ini gitu. Dengan harapan nanti kalau ada orang yang kepengen juga bangun injeksi, dia bisa pakai video gue buat referensi. Oke. Gitu. Makanya di sini perjalanan motornya emang lumayan panjang. Oke. Jadi emang dari yang mulai bener-bener dipretelin, terus jadi injeksi, terus bore up, keyless, ECU Racing, pelek, so sebagainya gitu. Pokoknya bener-bener semua gue pretelin biar bisa jadi referensi juga. Oke. Nah, step pertama abis lo beli motor ini yang memang dari awal sudah lo, oke, gue maunya injeksi gini-gini atau lo berjalan nih? Dari awal gue udah tahu gue pengen injeksi. Oke, tapi lu nggak tahu nih prosesnya gimana? Karena emang waktu gue beli Mio biru itu, di situ gue ketemu teman gue yang mekanik, terus dia ngasih tahu, bang ini tuh bisa diginiin. Gue kayak,
ternyata bisa luas ya kontennya gitu. Baik lagi karena gue konten kreator, jadi gue mikir yang apa nih yang bisa dijadiin konten ya. Betul. Jadi ya, oh yaudah deh, gue beli lagi Mio hitam. Dari awal langsung udah dipretelin, emang langsung udah disiapin buat injeksi, buat bore up sekalian. Itu gitu. yang pertama kali lo lakuin tuh. Langsung dipretelin, sasis langsung dibenerin. Karena Kenapa kan sasis ya? udah ada beberapa kropos. Oke. Ya tahun 2005 lah ya. Iya. Dibener-benerin, dicat ulang, terus mesin dibangun dari nol lagi. Lumayan lama sih perjalanannya, ditambah karena bengkelnya, temen gue bengkel cuma sendirian sih. Oh. Terus dia bukan bengkel banget, dalam artian kayak hobi. Iya. Sama sama mekanik hobi. Iya. Jadi kayak yaudah deh, tapi hasilnya oke. Gitu. Ada mekanik hobi sama mekanik YouTube. Kalau mekanik YouTube terakhir teman gue nyambungin kabel kobong sih dia. Kayaknya gue liat di YouTube ini, apaan sih ya? Wah anjir cok, kobong sih dia. Nah itu kalau mekanik YouTube beda. Memang karena yang ditonton mungkin separoh-separoh. Nah makanya gue menghindari hal-hal seperti itu. Makanya udah mendingan mekaniknya aja deh yang ngerjain gitu. Iya percaya aja deh. Tapi abis itu baru lo karena ini berhasil bikin konten yang untuk memandu. Iya, bukan memandu banget, tapi buat referensi lah bahwa bisa pakai ini, bisa pakai ini. Nah, karena YouTube ini menurut gua sudah bergeser. Yang tadinya kita nonton YouTube ini untuk hiburan. Zaman dulu untuk hiburan. Benar. Sekarang lo mau ngapain? Lo browsingnya di YouTube. Oh iya, benar. Mau buka kiprok apa? Iya, ada pasti. Ada banget. Semua segala macem. Ya itulah jadinya memang YouTube ini memang cocoknya untuk menurut gue itu untuk edukasi, sekalian untuk experience. Benar. Gitu. Makanya di motor hitam nih gue lumayan banyak ngopreknya, modifnya dengan harapan tadi itu kayak contoh nih misalkan di motor biru gue body-bodinya tuh KW. Oke. Dan gue mengakui emang ya karena emang budget. Iya. Nah di sini nggak semua full ori. Nah bedanya apa? Bedanya lebih ngeklik aja. Oke. Sama sambungannya lebih rapi, tapi itu gue kasih lihat. Dan gue bilang, ini loh bedanya nih kalau body ori. Tuh nyambung ya semuanya, bahannya lebih konsisten kalau enggak ori gini. Dengan harapan tuh orang-orang tidak melakukan kesalahan lah. Maksud gue daripada mereka yang nyoba-nyoba, belanja 2 kali. Udah mendingan gue aja nih nyobain gitu. Gagal atau berhasil di sini menurut gue bisa buat jadi pelajaran buat gue juga dan buat orang-orang juga. Setuju. Harapannya tuh begitu. Ngomongin masalah si motor dari karburator ke injeksi, lu ingat nggak apa yang lu belanjain aja? Head, jelas. Head, kabel body. Harusnya gue bawa mekanik gue ya kesini ya. Tapi pertanyaan gue gini, kalau headnya kan pakai Mio J karena memang di Mio J udah injeksi. Iya udah injeksi dan udah gitu itu dari mungkin platformnya nggak jauh beda. Kenapa kabel bodinya pakai NMAX? Kenapa kabel bodinya pakai NMAX? Karena biar satu ada arahan waktu itu karena kita mau ganti ECU Racing. Oke. Biar ada arah kesananya. Jadi emang nih kalau mau bangun motor sebenarnya yang paling enak itu dari bahan dari nol nih lo planning. Oke, gue pengen ini, ya kan? Biar lo nggak 2 kali. Betul, setuju. Ditambah apalagi kalau motor itu kan klip-klipan semua ya. Iya. Semakin sering lo bokar tuh malah semakin ngelus gitu loh. Semakin dol. Iya itu dia. Emang kalau bisa sih dari awal udah jelas. Oke, gue mau bore up, gue mau ini. Jadi ntar enak tuh harusnya. Yang paling bener sebenarnya gitu. Cuman kemarin kan enggak. Oh ini berarti berjalan dong? Beberapa berjalan kayak baut-baut gitu. Cuman kalau injeksi bore up itu dari awal udah gue mau injeksi bore up pokoknya. Oke, berarti kalau injeksi kalau lu ngomong berarti untuk reliable. Itu juga karena yang biru walaupun gue udah restorasi gue tuh malasnya ada aja waktu-waktu dinyalain gak nyala. Gitu. Iya. Jadi gue kayak udah deh injeksiin aja biar dicegreng nyala udah kelar. Iya. Gitu, biar gitu aja. Kenapa bore up? Karena Mio tuh hasilnya pelan banget. Iya, itu gue setuju. Sepelan itu. Kayak motor baru terpelan saat ini itu masih lebih kencang daripada Mio standar. Jadi memang sepelan itu. Iya. Jadi kayak ini aja udah di bore up, juga nggak seberapa kencang sebenarnya, tapi udah mendingan. Iya. Jadi kayak emang kalau mau enak
bore up sih Mio tuh. Kalau emang begini, gue bukan mencari kencang ya. Maksud gue kalau mau kencang ya kita cukup. Ini masalah cukup doang di jalan. Iya. Karena waktu itu gue pertama kali nyobain cross setelah Mio yang gue ceritain itu, abis itu gue nyobain tuh Mio adik gue, ke puncak lah gue, standar. Sat nyalip nih tanjakan ya kan, mobil, mau nyalip dong. Sama. Akhirnya gue diadu banteng nih sama mobil depan, ya kan? Dibanding gue depan gue ngerem. Itu mobil masih di situ aja gue tuh. Gila gue nyalip nih. Abis itu gue bilang, ini nggak bisa deh nih. Gini gue bilang nih harus ya sama kayak lu. Akhirnya gue upgrade. Nah, kalau upgrade-nya ke berapa si bore up-nya? Cuman ke 58. 58. Jadi emang waktu itu gini, kalau misalkan lebih gede lagi, nanti akan lebih getar lagi. Betul. Terus knalpotnya akan lebih berisik lagi. Betul. Jadi ini gue mencari titik tengah lah ya, yang nggak terlalu getar, yang masih agak reliable, betul, yang nggak terlalu berisik juga, jatuhlah di 58. Gitu. Di 58. Dan enaknya Mio tuh kan parts modifnya udah banyak. Betul. Jadi dan orang-orang di dunia berbengkelan tuh ilmu Mio tuh udah banyak lah. Jadi mereka udah tahu, oh bore up 58 yang dipakai ini gitu. Kalau kombinasinya ini nanti hasilnya gini mas, kalau pakai pas yang ini nanti hasilnya ini. Itu enaknya main Mio tuh itu. Iya. Ngerti nggak lo? Kalau misalkan lo pakai Aprilia lo, browsingnya susah, ya kan? Nyari karbu pusing. Nyari karbu pusing. Nyari spare part ngapa nggak ada yang dolar, euro semua ini. Udah kalah kurs ini. Nah itu dia. Enaknya Mio gitu, enaknya motor matic tuh sekarang orang ilmunya udah banyak. Betul. Jadi lo tinggal pengen apa-apa. Orang tuh udah tahu ngakalinnya gimana lah, gitu pakai parts yang mana gitu. Kayak pengen keyless, udah tahu oh pakai keylessnya ini mas gitu. Jadi kalau misalkan lo motornya agak tipe yang gini, kelebihannya motor-motor kayak begini dibandingin motor-motor langka. Mungkin motor langka secara harga lebih bertahan lah ya. Ada yang bisa bilang investasi lah betul, ya. Betul. Tapi terkadang motor langka tuh knowledge-nya di masyarakat itu sedikit, jadi lo nggak bisa ngotak-ngatik banyak. Betul. Gitu. Ada plus minusnya bener. Jadi ada plus minusnya ya. Betul. Gitu. Tapi emang kalau pengen ngorek, dimainin banget, emang nggak ada yang ngalahin sih Mio, Vario, Beat gitu. Iya. Itu udah kalau doyan ngotak-ngatik, ganti itu banyak banget partsnya. Iya karena jenisnya tuh explore-nya tuh udah sangat luas. Benar. Gitu. Makanya menurut gua Mio ini asiknya di situ tuh. Ini pakai ECU-nya pakai apa? Sekarang pakai UMA. Oh, UMA Racing. Berarti gitu. Untuk si NMAX. Karena masuk ke si kabel bodinya NMAX itu. Jadi keyless-nya pakai Honda. Kalau nggak salah PCX Vario tuh kalau nggak salah. Nah, itu plug-in dengan si kabel-kabelnya semua segala macam. Oh, tenang. Urusan bengkel. Makanya gue bilang jadi aja. Iya benar. Jadi kalian tinggal beli aja. Nah, ini masukin nih ke bengkel. Nih tolong pasang, kan nggak bisa. Lagi mana bisa? Mas Dimas bisa nih, Mas nggak bisa. Udah bisain pokoknya gitu kan. Iya. Karena lucu nih, kabel bodinya pakai NMAX, ECU-nya pakai NMAX, head-nya pakai Mio J, motornya Mio Sporty. Bener. Keyless-nya pakai Honda. Bener. Jadi emang lumayan agak gado-gado lah motor ini. Cuma ya itu menariknya menurut gue di situ sih. Jadi ini gue belajar banyak ya. Maksud gue di dunia mobil tuh agak jarang tuh kalau misalnya kita main mobil dari kunci jadi keyless tuh kan agak jarang ya. Bisa sih, cuman nggak banyak lah ya. Benar. Tapi di motor ternyata lumayan lazim gitu. Ya itu balik lagi ya sama yang lo ngomong. Oh udah sejauh ini modifikasi di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau ngomongin masalah Indonesia itu modifikasinya masih kurang maju, menurut gue enggak. Karena kita itu maju sekali. Terakhir gue lihat itu motor Ninja pakai fingerprint sama ngegasnya pakai stick PS. Masih anjir. Bener, gue nggak bohong. Bener. Ribet ya hidupnya. Jadi ada tuh misalnya lagi gitu lo ngendalin motornya nget, nah dia tuh yang ngendalin. Ya kan, akhirnya pakai layar. Lo jadi enak aja tuh. Lo cuma modal seimbang doang ya? Iya, modal seimbang doang. Bisa tepuk tangan gitu yang nggak orang lain gitu. Menarik tuh. Gue kaget, oh anjir, bangunnya sih katanya sih udah se-M lebih. Ada aja Ninja. Ada aja. Ada. Menurut gue tuh yang kemarin gue lihat, oh ternyata kontes udah parah kontes ya. Kalau lo masuk dunia kontes gini, ini kan gue bangun bukan buat kontes ya. Betul. Dan gue pernah waktu itu gue mengundang emang motor yang dibangun buat kontes sama Mio. Tapi udah habis 300 gitu. Iya. Jadi emang wah kalau masuk ngomongin dunia kontes tuh ajaib sih. Tapi itu yang dibilang itulah warna-warninya dari otomotif ya. Ada yang tadinya mikir, oke gue mau restore kayak standar.
yang dimana budgetnya sekian. Iya. Lo yang ngomong, oke gue maunya reliable dengan injeksi semua segala macam budget sekian. Sama yang kontes banget yang budgetnya luar biasa gitu. Ini tuh ada preferensi aja sih. Bener. Awalnya dulu, balik lagi ya gara-gara gue main ini jadi gue juga belajar. Awalnya gue juga dulu mikir, ngapain sih lu bangun motor sampai 300 juta gitu. Ini awal pikiran gue tuh kayak gitu sama kayak kebanyakan netizen. Betul. Tapi setelah gue udah bikin konten, gue ketemu beberapa modifikator yang emang sering ikut kontes, akhirnya gue baru sadar kalau ya emang kalau objektif lo untuk kontes menang saat ini memang begitu caranya. Betul. Jadi emang objektifnya beda. Betul. Sama anak-anak yang suka cuman dipakai motor, juga motornya dipakai buat samuri doang, nggak akan masuk tuh mindset modif itu. Karena emang udah berbeda bukunya. Betul banget. Sama kayak yang kemarin gue yang ngobrol juga sama salah satu tamu kita, motor kontes, dia ngomong motor ini nggak pernah jalan. Dia turun naik towing. Pertanyaan pertama adalah, kenapa? Iya dong, karena kan lo kendaraan itu untuk dipakai. Iya. Biarpun kendaraan gue ya yang sebelah sini juga jarang dipakai. Tapi maksud gue, at least lo masih bisa pakai gitu. Tapi ini sesuatu hal yang lo bikin dengan sedemikian rupa, luar biasa bagus, luar biasa mahal, tapi nggak bisa lo pakai. Benar kata lo, bukunya berbeda. Jadi emang nggak bisa apple to apple. Betul. Emang ada orang yang bangun motor, emang gue nggak pakai kok mas gitu. Emang gue cuman buat kontes gitu. Iya. Walaupun gue bilang hadiahnya berapa sih kontes? 1 juta paling mas. Habisnya berapa 300 ya anjir gue bilang. Ya, ratusan kontes tuh lo ikutin baru bisa balik modal itu juga. Emang nggak ada, nggak ada benar. Nggak balik modal, tapi nggak ada hitungan itunya. Ya emang seneng mas gimana gue. Ya. Dari situ gue udah kayak, ya emang balik lagi dunia otomotif itu luas banget. Jadi emang agak susah sih mau menyamakan semua itu susah. Betul. Tapi itu yang bikin jadi seru. Berwarna. Makanya serunya. Gue sih bersyukurnya ada channel YouTube apa tuh gue bisa ketemu banyak orang-orang yang begini loh. Iya betul. Ketemu orang yang modif motor 3 juta, ketemu orang yang pakai motor standar tapi udah keliling Indonesia 3 kali. Iya benar. Gitu. Kemarin itu juga ngobrol tuh sama Mas Rang tuh. Jadi kayak Mas Rang juga. Jadi emang otomotif tuh emang seluas itu gitu. Kalau gua nggak bikin channel YouTube ini mungkin gua nggak akan tahu tuh orang-orang emang seluas itu ya. Benar. Seru ternyata. Benar. Itu. Nah berarti lo bangun Mio ini untuk reliable pertamanya. Iya kan? Dengan cegreng nyala lah. Berarti kalau Mio-nya karena lo suka bentuknya. Lucu, kecil. Oke. Kan kalau sekarang Vario tuh udah jadi motor agak gede lah sekarang, gitu. Kalau dibandingin ini kan lebih gede lah ya. Ini kecil, cukup lah buat nyelap-nyelip walaupun nggak ada fungsinya ya. Karena bagasinya kecil banget ya motor. Mio itu guys, itu motor yang tidak fungsional. Kenapa? Tangki cuma 3 liter setengah kalau nggak salah. Mending kalau irit, ini motor kayak tai borosnya aslinya. Jadi sahabat Pertamina banget emang, karena udah tangki kecil boros. Iya. Mungkin ada yang mikir kayak, oh mungkin tangkinya kecil biar bagasinya gede. Oh enggak. Bagasi standar kecil banget. Benar. Gitu. Jadi emang motor ini tuh menang di lucu sih. Kalau dibandingin motor-motor sekarang ya. Gitu. Iya. Apalagi ini motor gua kalau lo lihat nanti ini udah bagasinya makin kecil lagi. Karena gua tangkinya udah 6 liter sekarang. Oh, ya lo pakai aluminium. Balik lagi karena emang gua pengen explore ini motor bisa sejauh apa sih gitu. Bisa di otak-atiknya sejauh apa. Iya. Gitu. Tapi berarti kan lo pakai motor ini masih karburator sebelum ini yang biru. Habis itu lo jadiin injeksi sekarang. Kalau ngomongin masalah iritnya, karena orang tuh banyak banget yang ngomong, motor standar aja udah boros, apalagi di bore up, makin boros, makin jadi sahabat Pertamina. Banyak banget orang yang ngomong seperti itu, karena mungkin pengalamannya seperti lo gitu. Setelah lo jadiin injeksi, jadi gimana? Apakah masih dekat dengan Pertamina? Yang awalnya mungkin mereka chatting tiap hari jadi 3 hari sekali lah. Tapi juga nggak jadi irit. Iya. Agak lebih sedikit, cuman nggak yang kemudian juga jadi jauh lebih irit itu. Maksud gue gini, teknologinya tetap gimana pun juga motor sekarang itu udah canggih banget. Sebasic-basicnya Honda Beat gitu ya. Itu udah injeksi, udah pasti iritnya menang lah. Gitu. Motor ini emang kalau buat harian banyak aja pasti maintenance-nya lah, kayak bensin lah, oli lah apa ya, karena udah umurnya kan. Yang gue pelajarin juga, mau habis sebanyak apapun di motor yang ini, tapi emang kalau buat daily, buat cari duit ya daily ya, dalam artian lo buat kerja, ngampus atau apa, emang motor muda itu emang nggak bisa dikalahin sih. Mau gimana pun juga ya. Iya benar, karena lo maintenance semua segala waktu macam. baik lagi. Betul.
waktu kan. Kayak maksud gua, bisa nggak sih Civic lo ini dibikin sehat? Bisa. Sesehat Jazz baru Pak bisa. Cuman ntar ada aja tuh tiba-tiba, Teng, apa, ball joint gue udah waktunya ganti gitu. Iya. Mampir lagi bengkel. Nah kalau iya. kita kan enak bisa konten. Tapi kalau orang yang kantor, Iya benar, nggak bisa. kan nggak bisa dia bos saya cuti ya, mau ngapain ganti ball joint. Ya udah bisa nggak usah balik lagi. Iya digituin. Malah jadi ganti ball joint tiap hari jadinya di bengkel. Karena masih sini mulu. Saya udah nggak ada kerjaan. Saya nggak ada kerjaan. Sih kagak bisa kan. Iya benar. Gitu. Jadi emang kalau emang objektifnya, makanya harapan gue dengan gue ngebangun Mio biru dan Mio hitam nih bisa sharing kalau lo emang pengennya buat ngantor, buat kerja gitu ya, yang emang lo harus produktif, udah motor muda aja deh. Tapi untuk perbandingannya lu lebih reliable ini nggak? Sama motor biru lu yang jauh. Oke. Balik lagi karena dari basic awalnya motor biru emang udah lebih jelek gitu ya. Pas ngebangunnya juga emang ini lebih niat. Jadi emang ini lebih, so far ini lebih reliable lah dibandingin yang lain. Oke, nah itu yang dari mesin tadi kan, yang dimana lo 58 ini pakai kit atau lo ganti piston apa? Ganti. Ini nggak ada yang kit. Nggak ada yang kit berarti ya. Oke, dengan tangki 6 liter ini berarti lo sekarang agak lebih jauh aja ketemu sama pomnya. Karena ya balik lagi dengan injeksi dan volume tangki yang lebih banyak, lebih besar dibanding yang sebelumnya atau yang standarnya gitu ya. Oke, itu dari mesin. Kalau ngomongin masalah yang tadi lo bilang, nih perawatannya kan ada aja ya. Selama, nih lo pakai berarti udah setahun ya? Kalau dari sehat banget mungkin 6 bulan kali ya. Oke, dari sehat banget itu, apa yang lo temuin problemnya saat lo jadiin injeksi dengan kabel NMAX ini? Apa sebelumnya, trial and error-nya? Oh, kalau so far, ECU tuh berpengaruh banget. Oke. Dan ditambah gini, kalau ngomongin udah bore up, ya itu udah mindset motor langsung sehat itu nggak ada. Oke. Pasti kalaupun sehat pasti ada berbetnya menurut gua. Jadi emang lo harus spend waktu lagi untuk ngecun. Ya. Makanya kenapa pakai ECU Racing itu agak lebih enak karena lo bisa ngotak-ngatik tuh. Iya. Gitu kan. Terus lagi kalau butuh lagi lebih kencang lagi, lo harus nambah lagi namanya oil cooler. Jadi emang pelajarannya emang lo harus tahu dulu motor lo mau dipakai buat apa, seberapa jauh, seberapa sering juga gitu. Karena lo nanti itu akan menentukan nanti lo belanjanya apa, settingannya apa gitu. Kalau misalkan gua kan cuman motor ya sesekali doang lah ya, jadi mungkin agak lebih heboh modifnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan lo motor buat gue sering memang buat warawiri mas gitu, buat ngantor, tinggal di parkiran, ya nggak mungkin lo pakai baut titanium gitu kayak gue, yang ada hilang diambil orang gitu kan. Iya. Jadi memang pelajarannya adalah balik lagi dari awal lo harus tahu dulu motor tuh mau lo bangun buat apa. Oke. Itu dulu deh. Tapi ini dengan mesin kombinasi seperti ini, lo trial and error-nya susah nggak? Lama nggak? Atau misalnya lo pakai, kok gini ya? Kok gitu ya? Atau beberapa kali. Awalnya ECU-nya bukan pakai yang UMA. Adalah satu merek ECU yang ECU Racing, tapi emang dia tuh penyakitnya suka berubah sendiri. Oke, gue tahu tuh. Nggak konsisten dia ya. Iya. Susah. Kayaknya enak nih, abis itu pakai. Lah kok berubah ya? Itu gue tahu itu. Jadi itu pelajaran pertama kayak, oh ECU-nya yang ini harganya 2 kali lipat, tapi emang lebih konsisten. Oke. Itu di hati lebih enak lah. Iya. Gitu. Terus juga kabel bodi itu ngaruh. Di motor biru, gue awalnya nggak ganti kabel bodi, susah tuh nyalanya. Ganti kabel bodi doang, gampang. Jadi emang perjalanannya tadi waktunya itu yang gue lumayan banyak lah belajar dari 2 motor ini, gitu. Jadi ya kadang-kadang kalau kalian beli motor agak lebih mahal, udah selesai, kalian bukan beli parts ya, beli waktunya. Iya benar. Berarti kombinasi lo dengan ini masih bisa dibilang, lo bilang ini enak ya? Sekarang enak. Iya kan? Dengan kombinasi ini. Mungkin jadi teman-teman di rumah yang mau ada referensi buat bikin injeksi, ini bisa dicontek nih. Atau ada yang lo kasih pesan ke teman-teman kayaknya lebih enak pakai ini atau gimana gitu. Kalau misalkan nggak nyari kenceng, mungkin bor apa nggak usah terlalu gede. Oke. Gitu. Menurut gue 58 nih udah minimal, udah cukup banget buat harian, cukup buat nyalip udah nggak sejajar mobil lagi. Iya benar. Getarnya juga nggak seberapa gitu ya.
Cuman emang kalau mau lebih halus lagi, jadi awalnya ini gua nggak ganti kruk as. Oke. Habis itu gue ganti kruk as tuh jauh lebih halus. Kruk asnya pakai yang standar? Standar 5TL. Oke. Cuman emang nyari yang ori 5TL tuh sekarang udah agak susah. Sekarang kalau nggak salah 28D atau apa, tapi itu ada sedikit perbedaan lah. Oke. Jadi emang kalau mau teman-teman pengen bangun Mio enak aja ya, nggak kencang nggak apa, enak aja. Board up 58, tapi kalau mau lebih konsisten lagi injeksi. Walaupun akan lebih mahal ya jatuhnya ya. Jauh-jauh banget buat injeksi itu. Iya. Tapi untuk reliable sih kayaknya injeksi ya. Karena kan karburator itu ya bisa dibilang pengaruh dengan cuaca saat setting, dengan suhu, semua segala macem. Nah kalau injeksi kan udah pakai sensor ya. Udah pakai ECU. Plus minus lah ya. Iya. Karburator lo bukan lebih gampang nyetingnya cuma modal obeng. Nah. Ini lo modal HP. Ya, atau laptop. Jadi ada plus minus gitu ya. Cuman yang kalau gua yang ngerasain kalau di motor ini kayaknya injeksi lebih enak. Gitu. Terus juga kalau pakai ECU ini, lo bisa ngatur suara idle lo, coy. Oh iya? Ada 3 suara idle ya. Suara standar, terus ada suara dedek. Oh iya? Nanti dengerin deh. Anjir, baru tahu gua. Itu kan kayak gitu tuh. Norak biasa pakai karburator sih, jadi gak ngerti. Jadi ada 3 setelan. Ada 3 setelan. Kalau gue paling kalau itu cuman cabut busi atau busi rusak itu baru tuh. Nggak, ini bisa diganti. Jadi suara 1 silinder jadi kayak agak 2 silinder lah. Ntar cobain deh, suaranya gue tuh, oh itu yang ternyata. Jadi kadang gue suka ketemu di lampu merah, suaranya gini ya motor ya? Iya, itu lucu sih. Terus ini bisa backfire. Oh ya? Ini gara-gara ECU-nya. Tapi ya itu tadi gede nggak? Apa? Gini gitu. Bukan api keluar. Oh enggak ya. Beda kalau itu buat show. Itu buat show. Segitu kobong ya, nggak nyala aja habis itu keluar api segitu. Ya, di lampu merah belakang lo kebakar. Mas motornya berapi gitu. Dia udah kayak gosong. Oh tuh bisa tuh. Ada suara backfire-nya, ada suara idle-nya. Bahkan kalau motor koplingnya itu dari ECU itu bisa ada launch control ya. Jadi nahan yang gitu udah bisa. Iya. Ternyata teknologi yang dulu tuh adanya hanya di CBR 1000 gitu ya. Iya. Sekarang bisa di motor 150, 250. Iya. Gitu makanya. Ini lucu ya. Nah, berarti ini, gue tanya nih. Berarti kan ini knalpot lu custom? Headnya pipanya depan pipanya karena headnya kan pakai Mio J. Ya. Berarti headnya si pipanya pakai Mio J, ininya untuk Mio Sporty. Ya itu agak universal lah. Oke, ukurannya ada beda nggak nih pipanya? Atau memang lu request untuk 58 atau segala macam? Request untuk 58. Jadi ketika bikin knalpotnya itu sama merek knalpotnya ditanya, "Mas, spek lo gimana?" Dan itu gue langsung copy paste aja dari mekaniknya. Forward check. Oh, ada forward kan. Saya tidak malu untuk mengakui itu. Ini katanya sih gitu. Mas, ini kata mekanik saya gitu. Iya, benar. Tapi kan daripada gua salah kan. Benar. Mendingan kayak gitu. Ya kan karena kita pemakai bukan mekanik. Benar. Iya, benar. Jadi ya udah langsung aja jadi begini. Oh, ternyata ya gitu. Pokoknya gue belajar banyak lah. Bautan tuh gue juga kayak gue pikir awalnya baut tuh ya cuma baut gitu. Ternyata ada dunia perbautan lagi. Nah, gue nanya baut, kenapa mesti titanium? Kenapa nggak baut Mio yang sepaket ya semuanya itu kan banyak tuh. Betul. Kan ini karena gue pengen save weight aja sih. Save weight baut. Itu alasan itu kalau save weight baut. Itu berat entengnya mungkin bedanya tipis. Ya. Harganya beda jauh. Betul. Kenapa titanium? Karena kan sekarang ada stainless. Taruhlah kalau ngomongin masalah baut standar, itu kan karena bisa karatan. Satu itu. Ya kan, udah gitu kalau coel sedikit, catnya gitu, lo kena air, apalagi kita pakai gitu ya motornya kita cuci semua segala macam jelek. Tapi kenapa nggak stainless? Kenapa harus titanium? Karena balik lagi, ini kan emang motor yang gue penasaran, menjawab penasaran gue lah. Emang kalau titanium tuh bisa kayak gimana sih gitu? Iya. Ya udah. Gimana?
Apanya? Apa yang lo rasain? Lebih kencang motornya ya. Lebih berwarna ya? Nggak, lebih ke arah ini motor akhirnya nggak bisa gue tinggal di parkiran. Iya, hilang satu baut seharga nasi bungkus soalnya. Iya benar. Jadi kayak, jadi emang makanya motor-motor yang kalau diikutin kontes tuh nggak bisa dipakai ya karena gitu. Iya. Jadi emang sebenarnya kalau mau dipakai ini udah stainlessnya cukup banget. Iya. Stainless cukup banget. Cuman kalau emang mau agak lebih centil dikit, yaudah titanium apa. Benar. Kayak gitu. Karena gue tuh baru seumur-umur gue ngebangun motor pakai baut titanium tuh cuma satu. Itu motor customer gue. Gue masih belum rela untuk pakai baut titanium. Yang pengalaman pertama gue adalah kunci L gue selek. Bukan bautnya yang selek, kuncinya yang selek. Iya. Korban kunci gue satu. Gue bilang, gila nih baut nih. Sama di motor 2 tak itu kan getar. Akhirnya baut hilang 3 saat mau tes. Kenapa jadi baut hilang 3 ya? Gue muter sama temen gue nyariin ya Allah bautnya. demi 3 baut. Iya, nyariin tuh gue tuh. Bautnya ketemu 2, satunya hilang. Udahlah ya gitu. Tapi itu sama lu kan pakai baut standar, apalagi baut-baut kayak baut Asroda seperti ini nih. Dengan baut Asroda yang ada locknya, dengan baut aftermarket yang titanium ataupun stainless. Itu kita mesti pakai lemnya lagi ya, untuk supaya nggak itu. Ini nih ya belajar lah karena ini bisa jadi kendor, temen gue copot di jalan bautnya gitu segala macam. Nah ini mesti ada mesti ada perhatian khusus lah. Jadi emang temen yang kayak gitu. Makanya balik lagi, lo harus tahu lo mau modif buat apa. Iya benar. Kalau cuman buat ya karena kalau gue buat bikin konten gini ya, jadi nggak apa-apa deh kayak gini. Tapi kalau emang lo buat dipakai harian buat ngantor gitu, nggak make sense full titanium kayak gini. Ini berapa? Saat lo full titanium ini, saat lo belanja nih berapa baut? Jadi waktu itu gua bikin kontennya kan ganti baut tuh. Gua kasih judul kalau nggak salah baut habis 5 juta. Terus gua dimarahin sama yang punya toko. Mas, salah lo mas. Ah kenapa mas? 10 juta. Astagfirullahaladzim. Oh jadi, salah? Jadi 10 juta di satu motor titanium. Ceban. Kata dia ceban. Dapat Mio 2. Ya, maka dari itu kan gua bilang ini motor dari antara harga motor sama harga modelnya jauh. Jadi kayak cukup terkaget-kaget ya saya sendiri ya gitu. Oke. Tapi makanya ini gue pakai ke Indomaret gitu kan. Gini dari mulu itu ya? gue liat ini. Gini mulu ya? Abis ngambil makanan gini. Iya. Ada yang bawa kunci nggak? Nggak tenang. Ada yang bawa kunci L nggak? Nggak tenang. Tiba-tiba nongkrong, cabut. Itu dia makanya. Oh ceban deng. Itu termasuk ya baut Pak Harem. Iya. Pak Harem doang 1 juta katanya tuh. Pak Harem kan? Iya benar. Itu 1 juta titanium soalnya. Terus bar end. Iya. Jadi emang agak ada gilanya ya. Gitu. Baik lagi. Kalau buat harian nggak make sense. Iya. Oke. Nggak make sense. Terus ini tuh baut. Kalau body memang lo ganti baru atau S? Body baru, body kasar baru. Ini juga menarik nih. Jadi body kasar deck bawah gue itu tuh, kan ini non step kan. Jadi emang beda sama yang step. Iya. Dia ada coakannya harusnya. Benar. Kalau 5TL, kodenya 5TL, ini udah permainan kode lah ya. Part number 5TL, non step, deck bawah doang 1 juta. Iya benar. Di Thailand itu masih ada, tapi kodenya 5VV. Oke. Karena yang di Thailand ya, itu cuma gope. Ya kalau gue ya beli 5VV lah. Tapi kan di Thailand. Oh di sini udah ada yang jual. Oh udah ada yang jual. Kan di Thailand di bawa deck baru kan agak males ya. Benar. Males. Ribet banget. Agak gede ya. Gitu. Bisa sih. Repot aja. Iya. Tapi maksud gua kadang-kadang ada aja tuh. Maksud gua beberapa parts Mio ini ada yang kayak wah anjir harganya segitu banget sih. Sama abis itu nanya, Mas partsnya 5TL bukan? Nah, bakal ngecek tuh. Iya kan? Karena dia di dalam. Iya, kagak kelihatan kan. Betul. Bentukannya masih sama, senggangannya masih ori karena emang ngejar biar nutnya presisi. Betul. Udah ori aja nggak seberapa presisi guys. Gua nggak bohong, lo lihat aja tuh. Itu udah ori tuh, itu nggak berapa ketemu tuh, gitu kan. Kalau nggak ori emang lebih parah. Gitu. Jadi gua ngejar itunya body. Nah body ini juga gua ada gilanya sih. Jadi sebenarnya ini body belum kelar Teng. Gua udah punya satu set body baru, bukan baru, bikin. Oke. Karena ini ke-BM-an gua pengen tahu seberapa jauh sih bisa dimodif nih motor. Gue bikin body full karbon, vakum. Oke, infusion berarti. Infusion, full body halus. Warna apa karbon plain? Nanti diwarnain. Oh nanti diwarnain, cakep.
Cakep. Itu juga ada kayak, gue dari awal udah kayak gue pengen tahu kayak gimana sih hasilnya gitu. Jadi kayak sekarang masih proses chat, belum jadi. Karena kan sebenarnya kan skinning ya. Lapis. Ya, skinning dong, lapis. Ya, nah, itu sebenarnya tuh ada plus minusnya. Satu, pasti plusnya dari tampak. Nggak, kalau plusnya dari skinning tuh, skinning murah. Iya, betul. Lebih terjangkau. Betul. Plusnya itu satu, pasti lebih murah dibanding infusion. Yang kedua, penampakan jadi lebih bagus karena dibanding cat karbon tuh yang karbon ya gitu. Minusnya adalah lebih berat. Sama yang gua kejar itu adalah lekukannya. Gap-gapnya. Gap-gap dan nut lekukan body yang tajam-tajam tuh biasanya hilang. Karena dia skinning kan, ngelapis. Jadi lebih tebel. Benar, maka dari itu. Jadinya yang tadi lo bilang, barang ori gapnya aja masih ada. Nah sekarang mungkin jadi hilang kalau karbonin. Karena gapnya ditutup sama tuh karbon. Kan? Entah itu jadinya naik ke atas atau gimana. Tapi ya skinning ya balik lagi ya teman-teman ya. Ini tergantung dari budget. Benar. Infusion pasti jauh lebih mahal. Lumayan. Iya kan? Jauh. Dibanding skinning. Jauh pasti lebih mahal. Ya itu yang jadi preferensi kalian lagi. Nah. Mau skinning atau mau infusion. Karena tapi infusion itu pasti jauh lebih enteng dibanding skinning. Jauh. Gua nggak tahu kalau sama body standar ya. Pasti jauh. Nggak, maksud gua kalau di mobil nih, carbon hood sama hood itu kan jauh. Jauh, benar, jauh. Nah, gue belum bandingin sih. Oh, antara si plastik standar dengan infusion karbon. Iya. Gue belum tahu nih. Nanti mungkin di konten gue akan gue bandingin. Boleh tuh. Gue belum tahu. Ya udah pada subscribe lah ya YouTube-nya. Itu yang paling di sini nanti gue kasih. Aja. Terima kasih loh. Itu modifan yang paling perlu banyak izinnya ke istri ya. Sebenernya kalau nggak dikasih tau gini, di chat ya? Iya. Iya, makanya jadi kayak ya gitulah, ada gilanya kadang-kadang. Balik lagi ya, karena gue pengen tahu ini motor bisa di-push seberapa jauh sih gitu. Dan karena gue juga mempelajari atau mengikuti dunia permobilan, makanya ada beberapa yang gue bawa ke sini, salah satunya itu tadi. Kayak ya kita ngomongin hypercar kan semua juga udah body carbon terus dicat. Iya benar. Gue pengen gitu juga di motor ini. Jadi nggak expose nih. Benar. Iya dong. Karena kebanyakan sekarang kan udah karbon mahal-mahal kenapa nggak diekspos gitu. Kalau gue ya karena kita mempelajari dunia mobil juga, jadi gue pengen coba bawa ke sini. Gitu. Iya. Tapi yang penting karbon aja nih, skinning berani sih. Berani. Ya, adalah izin-izinnya beberapa minggu. Beliin hadiah gitu ya? Ada. Liburan. Iya, benar. Ya biar balance lah, biar balance. Benar. Happy wife, happy life lah. Betul, kalau itu gue setuju. Ini udah obrolan bapak-bapak sekali. Ya tapi kalau kayak gitu jadi bisa balance. Jadi kalian tuh harus balance sih, harus balance gitu. Setuju. Pengalaman pribadi ya? Iya. Nah, kalau selain dari bodi kasar, bodi halus kayak speedometer, saklar yang dimana mungkin motor ini udah umur ya, saklar gini yang diganti nggak? Hampir baru semua, cuman itu aftermarket aja, gitu. Kalau yang serunya boncengan anak gua tuh. Nah iya nih, ini boncengan buat anak lo nih. Iya, jadi gue lihat dari teman gue yang udah punya Mio dan dia gayanya Thailand banget, gitu ya. Jadi dia emang Thai look banget. Terus dia pernah pasang ini nih. Gue tanya itu apa gitu. Ya boncengan anak aja mas gitu. Cuma gue, lo kok bentukannya lumayan ngikutin lekukan body tuh. Betul. Baut-bautnya. Betul. Terus dia bilang, oh iya ini dari Thailand, emang buat Mio. Oh gitu. Terus gue cari, masih ada sisa beberapa lah di Tokped gitu. Ya udah gue ambil satu aja. Walaupun jujur buat anak gue yang umur 4 tahun udah agak kekecilan. Ya udah mulai duduk di jok. Ya sebenarnya dia harusnya udah gede. Cuman kalau misalkan anak-anak lo umur berapa? 2 tahun. Iya, soalnya kan nggak napak jadi pegel. Kalau pakai ini enak napak dia ke bawah. Pakai ini juga nggak napak. Oh, nggak napak malah. Karena agak tinggi sebenarnya. Oh. Gitu. Cuman ya ada tulisan Mio-nya itu juga agak jadi lucu kan. Iya, makanya gue pikir tuh tadinya gue pikir lo tuh custom. Oh iya. Oh, ternyata enggak. Ini memang kit buat si Mio ini. Cuman sayangnya sekarang udah agak susah lah nyarinya. Gitu. Tadinya gue mau agak gila. Tadinya gue pengen bikin. Tadi lo tau gak sih kursi anak yang rotan gitu? Iya. Tadi gue pengen bikin itu tapi aluminium. Oh, tapi mahal. Bisa dibuka copot? Nggak bisa. Oh enggak. Itu taruh aja tuh aluminium. Dibaut lah seenggaknya. Iya. Mas setelah saya pikir-pikir kok mahal. Iya, gitu. Sama ada aluminium gede banget di sini. Iya kan. Jadi kayak
Ide ini aja dia lebih murah. Iya, tapi jadi bisa ini berarti lagi posisi dilipat. Itu lagi dilipat. Jadi kalau mau diangkat tinggal diangkat. Ini yang jadi senderan di belakang. Iya. Emang di Thailand nih somehow beberapa parts gini agak lebih maju lah ya dibanding ke sini. Ya mungkin tapi karena memang mungkin tetap karena motornya favorit, ya motornya favorit mereka explore. Benar. Ini buat yang misalnya kan marketnya juga berbagai macam. Karena kita ngomong nih di komplek gitu ya, di komplek yang punya motor ini mungkin banyak dengan kegunaan yang bermacam-macam. Oh iya, bener dong. Bener. Ada yang kayak lo nih buat main, mungkin ada yang buat kontes, ada juga yang buat mbaknya ke pasar. Oh pasti banyak. Iya kan? Jadi preferensinya beda-beda. Jadi mungkin di sana mereka ya ini buat nganterin anaknya. Jadi memang kitnya dibikin ya untuk menyesuaikan gitu loh. Banyak. Untuk racingnya ada, untuk bawa anaknya ada. Tapi ini untuk anak kecil ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau boncengan bertiga, akhirnya teman kalian duduk di sini juga agak nggak nyaman. Dada gini jadinya kan agak kurang nyaman. Cuman anak gue sih lu main suka lah itu pakai duduk di situ. Iya karena satu ada senderannya enak, joknya juga empuk kalau ngeliat dari tebelnya. Udah gitu, ya akhirnya lu duduknya bener gitu. Iya. Di situ. Lumayan lucu sih. Terus apalagi ya yang aneh di motor ini? Pelek. Nah kaki-kaki. Sama lagi bahas body nih. Kenapa lu pakai ini? Itu dari Masrang. Oh oke. Karena jarang banget Mio yang pakai ini. Ada. Jadi udah semuanya udah jadinya racing gitu. Mata kucing ini emang ada di Mio standar ya? Kayak nggak ada deh. Nggak ada kan. Ini emang gayanya si Masrang aja. Terus dia kan punya bengkel. Terus gua sempat ngebangun beberapa lah di sana tuh kayak, Mas itu pakai itu aja biar lucu gitu. Iya lucu jadinya. Iya boleh. Karena kan zaman dulu juga ada nih Mio, lu pernah lihat dong Mio gaya klasik zaman dulu, yang joknya coklat, yang pakai bar end-nya yang spion, sennya di bar end, semua segala macam. Itu ada saatnya lah, yang dimana sekarang udah mulai abis lah yang gayanya kayak gitu. Nah ini dengan tipikal kayak gini. Kayaknya ini jadi unik gitu. Kalau anak mobil mungkin nyebutannya apa? OEM Plus? Iya, tapi kalau OEM Plus kalau ada harusnya pas number ya. Iya. Betul. Ini lucu sih ada mata kucing di sininya karena Mio tuh mata kucingnya nggak ada ya. Saya di ini nggak ada dia. Setahu gue nggak ada deh di motor standar baru pun mata kucing biasanya cuman di belakang. Betul. Merah. Ya, di NMAX tuh ada kanan kiri di Sparkball. Di ini nggak ada. Gitu. Ini lucu sih tambahan. Iya. Sama nih ada cover plat nomor nih ya. Cover plat nomor. Produknya Bapak. Apa? Ya, biar lucu-lucuan aja. Iya benar. Pelek, kaki-kaki. Kaki-kaki nih karena lo upgrade si mesin. Kaki-kaki lo upgrade juga nih. Upgrade, tapi lebih ke arah biar looks-nya matching ya. Oke. Maksud gue gini, lo 150 cc, bore up. Kalau di mobil mungkin lo ganti 2 JZ, ganti kaki-kaki kerasa tuh bedanya ya. Kalau di sisi nggak juga. Jadi karena looks aja gitu. Iya bener lagi. Tolonglah referensinya jangan disamain. Beda. Iya. Ini lebih ke arah looks aja. Apa yang diganti? Kaki-kaki depan belakang pakai Profender. Oke, karena udah full adjustable. Terus looksnya ternyata masuk kayak hitam-hitam gitu. Sama kalau depan itu pakai merek Tunpak 6 kalau nggak salah. Tunpak 6. Oh, Thailand. Ini rata-rata Thailand semua. Sombong, Thailand semua. Referensi nggak ada lagi. Iya. Gini saya referensi saya mau di mana di Tokyo nggak ada nih motor di Tokyo. Beda. Kalau cari referensi Harley ada nih anak-anak Tokyo, ya kan? Ada tuh bengkel-bengkel Harley di Tokyo. Oh culture nih. Iya. Ini referensi emang kamu emang Thailand. Iya benar. Orang Filipina ke sini lihat ya. Iya benar. Orang sini ke Thailand lihat ya. Nggak ada lagi. Jadi emang ini tapi shock breaker menarik banget. Ini maksudnya gue baru sekali nih ngeliat kayak gini. Gitu. Iya. Kalau itu emang jadi kit. Enggak, ini selongsong doang. Oh, bawah aja. Bottom shock aja. Bottom shock, oke. Jadi sebenarnya orang beberapa ganti bottom shock itu, kalau sekarang kan gayanya banyaknya CNC ya. Dan sekarang itu lagi rame CNC, tapi bentuknya menurut gue terlalu kotak-kotak. Oke. Kayak bottom shock kotak, bener kotak persegi CNC gitu. Nah, somehow gue ketemu ini yang bentuknya masih agak standar, tapi sebenarnya nggak standar gitu. Oke. Itu terus kaliper juga udah diganti. Nah, ini kan ganti si shock nih, bottom shock. Abis itu lo ganti si kalipernya. Nah,
bottom shock ini memang sudah termasuk dengan bracket Enggak. untuk oh lu tambahin lagi bracket. Berarti ini plug-in ke kaliper Mio standar. Yes, bener kali Oke. Cuman balik lagi, enaknya Mio itu udah banyak. Betul. Jadi kayak Ako Sato nih gitu, Ako Sato samanya sama kayak Brembo 2P. Itu yang lo nyari adapternya dari Brembo 2P ke shocknya, bottom shocknya Mio udah banyak yang jual. Bener, sama dari mulai lingkar disknya berapapun udah ada. Enaknya di situ. Betul. Enaknya di situ. Kalaupun misalkan lo perlu pesen, udah ada beberapa bengkel CNC di sini yang juga udah mulai bagus kan. Betul. Jadi Jadi mungkin udah tahu patokannya oh kayak gini nih segala macam bentuknya, misalnya mau request ada bolongnya segala macam gitu itu udah bisa lah ya. Jadi udah baik lagi enaknya main Mio tuh lumayan plug and play lah. Oke. Gitu. Jadi tinggal ambil, tinggal cari pasnya kayak gimana. Sisanya tinggal fitment. Iya, benar. Gitu. Ini pakai Ako 1 2P. Ako 1 2P. Selang rem pakai selang rem gua lupa pakai apaan tuh. kayaknya sih itu udah gua ganti lupa apa itu. gua. Ako 1 soalnya orang kebanyakan Brembo kan. Iya. Kenapa pakai Ako 1? Biar aneh aja. Biar beda apa? aja. Oh, iya. Kayak biar nggak biasa aja sih itu doang alasannya. Kalau disk pakai apa? Disk ini gue beli di Thailand. Jadi emang kemarin gue ada trip ke Thailand, terus gue main ke Bonjernya sana. Bonjer. Ya anak lama nih. Kalau masih belanja di Bonjer berarti anak lama nih kalau belanja di Bonjer, benar. Jadi emang gue kayak ya BM lah ya udah sampai sana, pengen bawa oleh-oleh deh gitu kan. Tapi gue sedih tuh terakhir ke Bonjer. Kenapa? Udah sepi ya? Dia ngomong, "Mas ada ini nggak?" "Nggak ada Mas, cari di online aja." Sedih sih. Dulu ke sana nyari apa aja ada. Ya. Dengan segala macam tokonya dengan mau nyari apa nih? Banyak banget kan itunya maklar-maklarnya tuh, Ya. bongkar di situ semua segala macam karena ya nggak tahu ya, experience sekarang mungkin beda ya kalau sekarang ngeliat di online. Iya. Tapi kalau di sana tuh lu ngeliat yang kayak banyak ya barangnya. Iya. Ada Pak kalau untuk motor ini ada apa aja dijejerin ini dengan ya lu sekarang bisa dulu tuh bisa ngeliat visualnya, nyobain gitu segala macam. Ngeliat build quality-nya kayak gini untuk head to head dengan barang gitu ya. Kalau sekarang kan lu ngeliatnya referensi dari orang ataupun dari YouTube, terus belinya di online gitu ya. Gua kesana tuh, kalau barang-barang kayak gitu di online aja Mas, kita sekarang udah nggak. Karena mereka juga online itu belanja dari mereka. Benar. Gitu banyak. Jadi emang ya ada perubahan lah ya, shiftin. Betul. Sebenarnya kalau dibilang gini, jadi emang kemarin kalau ke Bonjer Thailand, namanya tuh market apa sih? Ada nama marketnya lupa gue, Pusan apalah gitu. Yang barang-barang yang dijual sebenarnya barang-barang yang bukan yang high end-nya. Oke. Jadi gue nggak nemu Ohlins, Brembo gitu gue nggak nemu ya. Gue nemu Brembo tuh Brembo Thailand. Oke. Gitu ya. Kopi. Ya. Walaupun kopinya sana udah banyak yang bilang bagus ya. Tapi emang kalau lo mau nyari brandednya ya lo harus nyari kayak One Tree-nya sana lah. Oke. Jadi jangan ekspektasinya lo ke Bonjernya sana terus ketemu kayak ada One Tree gitu, enggak. Enggak. Jadi yang mirip kayak Bonjer, barang-barangnya barang-barang yang lebih affordable lah. Gitu. Jadi itu kemarin gue datang ke salah satu toko, iseng gue pengen tahu Mio disc brake gitu. Iya. Oh yes, cariin nama dia. Ini nih disc brake gitu. Gua cek di Tokped sini harganya 700 gitu. Di sana 400, 3,5. Jadi emang lebih murah. Iya. Gitu. Terus cuman di sana ya gitu bayarnya mostly cash, masih harus cash atau pakai QR tapi QR sana lah ya. Gitu. Terus ya masih ada juga tuh toko yang emang toko kecil di sana, terus bikin jok, parts-partsnya ya mostly parts-parts yang emang bukan bermerek banget ya, tapi parts lokalnya banyak akhirnya. Nah, lu kan udah ngeliat di sana berarti mereka punya beberapa display motor yang ada di tokonya. Iya dong, kalau gue ngeliat dari itu ada beberapa display. Apa bedanya sama Indonesia menurut lu? Nah, sebenarnya kalau di sana memang mereka lebih berani. Menurut gue Thai look-nya itu emang mereka tuh lebih berani bermain warna lah. Oke. Ada di sini ngikut kan. Ya. Cuman emang kalau ditanya Thai look-nya yang Thai look ban cacing apa gitu, ya sebenarnya nggak juga. Udah mulai nggak kayak gitu kan sekarang kan referensi kita tuh kalau misalnya Thai look mesti banyak mesti segini nih. Ya. Karena di sana juga udah menurut gua udah bergeser sih. Yang begitu ya cuman tinggal motor-motor bebek. Kalau motor-motor metiknya ya proper look aja menurut gua. Udah lebar bannya proper look. gitu. Cuman emang permainan warnanya menurut gua berani. Orang Thailand
mungkin ada hubungannya dengan culture mereka kan emang lebih warna-warni ya. Kalau kita lihat bajunya. Iya. Apa tempat-tempat ibadahnya kan warna-warnanya bagus ya. Mungkin ada pengaruh dari situ, mungkin. Iya. Tapi emang dari di Motorrepo juga kelihatan kayak lebih warna-warni ya gitu. Terus kayak lo tahu filter kalau di NMAX tuh kan ada filter udara tuh. Kan ada cover filter udara yang bening. Nah, kalau di sana di bengkelnya tuh ada yang naruh di dalamnya dikasih mini figur gitu. Oh ya? Action figure kecil-kecil. Karena bening kan cover filternya. Tapi itu filter kan nggak kesedot tuh si mini figurnya. Hilang nih 2 orang ya kan. Nah, masuk ke dalam mesin ya kan. Anjir malah jadi rusak. Pas dibongkar ada dia lagi rebaan. Wah, jadi bikin rusak, Bang. Oh gitu. Jadi ada unik ya. Ada unik-uniknya sih ada. Terus motor-motornya juga di sana banyaknya Giorno. Kalau di sini kan Vario gitu. Di sana Giorno banyak. Forza tuh berjibun. Iya. Di sana X-Max malah nggak banyak. Malah banyakan Forza ya. Banyakan Forza gitu. Tapi pengalaman yang menarik maksud gue perbedaannya mungkin emang itu tadi ya. Di sana banyak parts performance lah, disc brake, selang rem itu yang udah merek lokal. Udah merek sana lah, gitu bedanya dengan di sini mungkin itu. Kalau di sini kita masih pakai brand dari luar gitu ya. Di sana emang udah ada parts lokal yang bikin parts performance. Oh, contohnya seperti si disc brake yang lu pakai ini. Nah itu merek lokal sana, Switch emang merek sana. Oke, enak dipakainya. Ya disc brake Pak. Mau gimana? Pak, gini. Ini motor lari, capek udah alhamdulillah. Iya. Lebih bisa, geter aja. Iya. Selama ini depan ngerem gua udah alhamdulillah. Ya udah. Gitu. Ini udah lebih ke arah looks aja. Iya. Gitu. Jadi ya tolonglah ekspektasi. Matchingin ya ini ya. Tolong ekspektasi jangan yang CBR 600 terus. Jangan yang itu terus. Tapi si bottom shock lu ambil dari sana apa lu beli di sini? Udah di sini. Di sini emang udah banyak toko online yang memang spesialis barang-barang Thailand ya. Gitu. Nah, ini kita ngebahas bawah, kalau belakang kan si paha remnya titanium nih. Ya kan, mewah, Bro. Ini titanium. Sama yang menarik adalah si velgnya. Ini velgnya pakai produk dari lo. Betul. Alhamdulillahnya iya. Mereknya apa? Kita bikin mereknya Sugoi. Oke. Kolaborasi dengan pabrik velg Cemco kalau tahu. Cemco, oke. Ya. Karena mereka yang punya capability-nya, mereka yang punya mesinnya, dan mereka juga yang punya legalitas SNI-nya. Betul. Gitu. Jadi akhirnya kita collab bikin velg Palang 3 buat si Mio. Sementara buat Mio. Oke. Gitu. Gue tanya nih, ada 2 pertanyaan. Kenapa Palang 3 dan kenapa velg? Maksudnya kan tadi yang lo bilang di Bonjer Thailand, mereka udah bikin dari disc, dari apa. Tapi kenapa pilihan lo ke velg? Oke, pertama kenapa velg? Karena mungkin saat ini gue ada aksesnya ke situ ya. Oke. Gitu, jadi. Berarti nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya ada brand yang mau bikin apa segala macam. Karena ini bener juga kata lo. Tadi yang lo bilang di Thailand tuh udah punya brand-brand sendiri. Kita tuh masih ngimpor. Ya nggak sih? Lo masih. Karena patokannya tetap ke Thailand. Bener. Jadi kalau lo pakai barang Thailand udah sip. Ya. Gitu kan. Tapi sebenarnya standarnya yang tadi lo bilang enak gak, Teng? Ya oke, disc brake. Berarti kan lo tidak merasakan ada yang signifikan sekali gitu. Toh kita bisa. Ya nggak sih, kita bisa gitu dengan gaya kita sendiri gitu. Nah, velg nih gimana? Velg mungkin karena pertama aksesnya emang ada di velg nih gitu saat ini gitu. Terus nggak tahu ya, maksud gue buat kita pecinta otomotif kayak, bisa bikin velg gitu. Iya. Itu kayak di luar imajinasi gue lah gitu. Nanti nggak sih lo, sama ini kita bisa beli velg, ya beli merek. Iya betul. Gitu loh. Itu kita kayak, wah ada kesempatan bisa bikin velg, ya mau banget gitu. Kenapa Palang 3? Karena gue sendiri pecinta velg Palang 3. Gue waktu itu pakai Daytonanya. Terus kalau ngomongin secara marketnya, lagi nggak ada tuh Palang 3. Betul. Dan sekarang semua orang lagi bermainnya gayanya gaya CNC. Betul. Yang warna-warni, apa. Jadi kita mikir kayak, Palang 3 di body kayak begini, itu cocok banget sebenarnya. Gitu. Jadi akhirnya kita exercise
kepalang 3 mau yang kayak gimana sih gitu. Dapatlah gaya yang ini gitu. Dan alhamdulillah sih diterima lumayan. Ya diterima sama teman-teman gue. Dan bener kata lo, jadi kalau ngomongin masalah velg itu kan sekarang udah mulai mirip-mirip. CNC, semua warna-warna. Ya karena referensinya tetap ke sana. Jadi yang lo bilang tadi, ya banyak warna, mereka lebih berani mau warna. Ya dulu siapa sih yang mau beli velg warnanya hijau? Oh nggak ada. Ungu, merah gitu, nggak ada yang mau. Sekarang orang berlomba-lomba gitu. Bener. Maksudnya kayak, oke, motornya putih, velgnya hijau. Dulu orang silver ada. Bener guys? Hitam silver ada gitu, ya kan? Bener. Jadi sekarang tuh karena referensinya ke sana, jadinya orang pada berani seperti itu. Dan akhirnya sekarang semua yang tersedia di market mostly kayak begitu. Betul. Gitu. Dan makanya kita coba pengen bikin yang lebih kalem lah ya gitu, yang bentukannya agak berbeda, terus memang bukan warna-warna CNC. Dan ternyata kalau gue melihatnya menjadi angin segar aja sih. Betul, setuju. Di antara pilihan-pilihan pelek-pelek kayak gini, Setuju. oh muncul nih pelek kayak begini, gitu. Kalau ngomongin spek nih, spek velgnya apakah lebarnya sama kayak standar atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang sama standar mirip-mirip lah, 1618 nggak salah. Oke, jadi standar aja sih sebenarnya. Kita emang nggak mau terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, lo utak-atik bannya ribet. Betul. Jadi kita yang standar-standar aja. Pengennya, ya balik lagi kalau kita modif pelek buat kita personal use, pasti berani ekstrim lah ya. Tapi once lo udah ngomongin, ini kan bisnis jatuhnya. Betul. Lo harus memaksimalkan untuk lebih banyak mana nih yang kepake marketnya gitu. Ini sebuah perjalanan yang seru sih pelek ini. Karena ya balik lagi, gue nggak pernah kepikiran bisa bikin pelek gitu. Iya, benar. Nah, sama mungkin kalau teman-teman yang lagi nonton terus tertarik dengan atau suka dengan bentuknya, semua segala macam. Gimana cara pesannya sama harganya berapa velg ini? Sekarang harga peleknya kita jual 1,8 retail resminya. Kalau mau beli ada di Tokped Shopee, ada resminya juga. Atau di beberapa toko-toko pun juga udah boleh banyak yang restock. Jadi alhamdulillahnya kita kerjasama sama Cemco, mereka udah punya distributor yang banyak. Jadi kalau teman-teman pengen misalkan atau teman-teman tahu nih misalkan di daerah teman-teman punya ada toko yang selalu jual pelek Cemco, bisa dipastikan gitu ya, mereka juga akan jual ini. Oh, kalau Tokped tuh kalau lo cari di e-commerce lah, salah satu di e-commerce gitu, lo keywordsnya pakai Sugoi, SUGOOI. Oke, nah itu bisa langsung dapat si velg ini. Jadi buat teman-teman semua yang bingung, yang benar tadi kita ngobrol, misalnya udah mulai jenuh dengan yang sama gitu ya, maksudnya dengan velg yang mungkin patokannya jadi warna-warni, segala macam CNC ataupun velg-velg racing yang biasa dipasang di Mio, karena yang tadi kita bilang juga ini karena Mio banyak banget yang main, jadi preferensi jadi banyak banget semua segala macam. Terus kalian mau yang fresh, yang seger, ya bisa nih pakai velg. Boleh lah dicoba lah. Dari Sugoi. Dan kalau mau gue sih dengan senang hati kalau misalkan teman-teman pengen warnain gitu. Iya. Repaint monggo banget. Tapi ini hanya tersedia di warna silver. Sementara silver dulu. Dan karena Cemco itu memang salah satu brand yang sudah terkenal untuk bikin velg, jadi nggak perlu ragu dengan kualitasnya. Oke, alhamdulillahnya. Gue bilang tadi saat ini koneksinya kemarin adanya ke Cemco, dan gue sih bersyukur banget kenal dengan Cemco gitu ya, karena emang ya secara kualitas juga teman-teman udah pada tahu lah gitu. Jadi emang alhamdulillah banget ya ada kesempatan. Yaudah deh kita gas aja yuk gitu. Iya benar. Tapi ini kan baru Mio. Nextnya lo mau bikin velg buat apa? Tungguin aja. Ada pasti ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang kayak, bang ini saya nggak ada Mio nih, saya punya misalnya ada Vario, ada Beat. Tungguin aja, berarti nggak akan Mio doang ya berarti ya? Nggak. Dan ini pun Mio-nya juga, kita sekarang udah nyiapin buat Mio sampai Mio generasi yang sekarang ini. Oh ya? Udah, jadi lo ketika pesan, lo bisa pesan depan antara baut cakram 4 atau baut cakram 3, kayak Mio sekarang. Belakang untuk mesin 110, 115 atau untuk mesin 125. Apa bedanya kalau untuk belakang? Kalau belakang di gigi nanas ya. Oh, oke. Di situ bedanya. Lebar sama gigi nanasnya aja, gearboxnya nih yang beda. Bener, gearboxnya beda. Jadi udah disediain juga. Jadi kalau teman-teman pakai Mio yang baru, Mio Gear, Mio apa gitu, udah bisa harusnya. Jadi nggak usah paksain-paksa nih. Insya Allah ada ganti-ganti ya, plug and play lah ya. Plug and play lah istilahnya. Ya, bener, gitu. Karena itu yang paling penting sih kalau untuk sekarang. Karena ya mungkin banyak yang orang nggak punya waktu kayak yang tadi kita cerita gitu loh. Yang pengennya plug and play. Sabtu Minggu,
kalau pakai acara babat bubut, bikin ada midun dulu, gitu. Ribet lagi gitu loh. Udah yang sekalian langsung jadi aja gitu loh. Benar, gitulah. Kalau ban ukurannya 80, 90 atau? 90. Jadi kalau 90, di Mio itu ban itu orang banyaknya 90, 80, 14. Oke. Cuman gue udah nyobain 2 merek di ban ini, di motor ini. Pirelli sama FDR. Iya. FDR atau apa gitu, lupa gue satu lagi. Sama-sama 90-80 tapi beda fitmentnya. Jadi balik lagi 90-80 tuh nggak semuanya sama. Betul. Ini 90-80 apa tuh? Iya. Itu MP27 ya? MP27 ya. Itu sama ini aja udah beda tuh. Beda dari bentuk sidewall, bentuk tapak bulatnya itu beda. Jadi sesama 90-80 bisa beda. Kalau emang mau plug and play kayak Pirelli gini enak, langsung plug and play. Tapi kalau nyari yang gendut, itu ada yang MP01, cuman lo masih ada adjustment sana sini sedikit. Betul, ini untuk di depan biasanya Sama coak-coak. ya sama belakang karena gue ada stoknya lebih gede. Jadi masih digeser sedikit, satu ring. Sama si springnya. Gitu. Jadi Iya. tidak semua 90, 80, 14 sama. Iya. Itu aja sih pesannya. Iya. Tapi ini sekarang pakai Diablo Rosso nih ya. Betul. 90/80. Dia kan. Biar kalau nge-cornering gitu kayak gigit banget gitu. Chicken stripnya ada nih, asik chicken strip. Sampai ujung. Kalau sampai ujung banget ya berarti gini. Tiduran berarti. Belok kayak ngeri sih gitu. Kan anaknya racing banget kan. Kalau master rem gitu-gitu lo ada yang ganti? Master rem depan pakai Nissin. Oke, Samurai. Sama Nissin, ya kan. Nah sebelah kiri itu sebenarnya banyak orang yang langsung modif parts-parts aftermarket gitu. Tapi kalau gua menyarankan guys, pakai punyanya Mio J. Oke, kenapa? Karena ada parkir rem. Oke. Itu jadi kepake, fungsional. guys. Fungsional jadinya, sekali. ya. Looks-nya masih oke lah, nggak apa-apa gitu. Beda kalau lo pakai CBR gitu kan, lo pakai merek apa kelihatan tuh. Iya. Kalau ini kan sebenarnya nggak gitu kelihatan, ya kan. Pakai itu deh guys, enak guys. Jadi kalau ditanjakan, aduh panas sekali, cetek. Udah, iya. Itu keren. Itu lebih enak, lebih kepake dibandingin pakai master rem mahal. Iya benar. Tapi jangan lupa dilepas. Oh iya. Digas doang kayak matahari, kayak teman gua jadi matahari lah. Ngunci soalnya. Bahaya itu. Iya, apalagi ya yang diutak-atik di motor. Lampu gitu ganti nggak? Lampu jujur belum. Pengen, cuman belum. Kalau sekarang masih pakai lampu buat netesin telur ayam. Gila, tapi itu headlamp kemarin gue nyobain yang bilet-biletan gitu. Dari bentuk, gue pribadi bukan orang yang suka lampu yang seperti itu ya. Tapi dibandinginnya, jauh lah. Wah gila sih, gue bilang. Gitu kan, Wah jauh sih. Masa depan tuh lebih cerah. Iya benar. Karena musuhnya kan kalau lagi jalan-jalan malam gitu ya, lobang, apa segala macam. Karena kan di Indonesia ini jalan sangat bagus ya. Oh bagus. Wah luar biasa bagus gitu loh. Nggak ada lobang-lobang kayak gitu. Karena Indonesia pakai senter sih, tiar. Iya kan. Tuh gitu. Jadi belanja jadinya. Makanya kemarin gue di Thailand itu HS tuh rasa enak gitu. Terang banget. Nah, high S gue pakai high S kok enak banget ya di sana gitu. Iya. Bukan salah mobil. Bukan, salah jalan sama. Makanya orang-orang pakai suspensi Thailand gitu. Mungkin yang jual bilang enak. Sampai sini kok beda. Iya beda. Kontur jalanannya beda Pak katanya. Tolong jangan disamain kata dia bener, gitu. Jangan disamain. Bisa Kan? sampai karena sama rasanya tetap beda. Bener. Tetap sesama Asia Tenggara bisa beda ya orang. Iya. Bapak yang berkepentingan yang nonton. Oh iya. Serem ya. Sini nih jalan-jalannya. Iya. Kan saya ya, harapannya kan kalau bisa. Harapannya bener. Betul. Bener. Iya. Nah, ini kan berarti lo bangun udah yang tadi yang lo bilang lo nggak pernah pakai baut titanium akhirnya. Yang lo motor-motor lo yang lain aja tuh lo nggak kepikiran pakai baut titanium. Nggak. Ya dong. Ini doang. Ya kan kayak lo pakai yang lain gitu yang mungkin jauh lebih mahal dibanding ini, kayak lo ganti baut pakai baut titanium. Tapi kenapa lo motor yang maksudnya bisa dibilang harganya bisa jauh lebih murah tapi lo berani nih dengan baut titanium. Setelah lo main Mio 2 kali, lo tetap bilang Mio ini menarik untuk dimainin atau lo bilang kayak enggak deh, kayaknya gue kalau misalnya disuruh ngulang lagi untuk project berikutnya gue akan beli motor yang lebih mudah. Kalau gue rasa penasaran gue di Mio udah terjawab. Oke. Jadi gue udah main board up udah, injeksi udah, keyless udah, titanium udah, kaki-kaki udah. Menurut gue udah terjawab lah. Kalau lo mau gini, maksud gue di atasnya ini itu udah modif dengan parts-parts emang mahal aja. Ya ntar mainnya Brembo, ngerti nggak lo?
peleknya ntar udah pelek yang emang mahal karena gorengannya mahal, Mio Vino gitu. Oh itu mahal sih. Mahal. Jadi maksud gue di atasnya ini menurut gue udah masuk ke barang-barang gorengan gitu, bukan barang-barang yang fungsional lagi gitu. Jadi menurut gue secara penasaran gue udah terjawab. Jadi menurut gue nanti kalau gue mau bangun motor lagi mungkin gue akan nyoba main ke motor lain. Gitu, karena masih ada penasarannya di motor lain gitu. Motor lain bisa di seberapa mentokinnya sih gitu. Iya. Karena kalau di sini ya udah buat gue pribadi udah mentok banget. Iya. Kira udah nggak tahu lagi mau diapain lagi gue. Tinggal nungguin body lo. Yes. Iya kan? Tinggal itu. Itu terakhir banget tuh, raja terakhir gue modif di sini. Yang dari awal, karena awalnya gue tuh mikir gue pengen konsepnya adalah gue pengen ya, R1 tuh ada R1M. Ya. Gue pengen bikin Mio M tadi ya. Dan soalnya bodinya karbon. Karena kayaknya bodinya karbon Iya. gitu. Makanya kenapa pengen bore up injeksi, karena pengen kayak gitu idenya. Nah ini tinggal body doang nih. Gitu. Kan baut udah enteng sekarang. Dan baut udah enteng. Dari tadi baut ya, karena bautnya udah enteng harganya juga berat. Kan yang penting performance banget anaknya gua mah. Soalnya kan banyak ya, jadi karena preferensi, makanya gue tertarik ngobrol sama Mas Briano ini karena jujur preferensi Mio ini luas sekali. Benar. Kita ngobrol sama Mas Rang kemarin, beda kita lagi. Ngobrol motor yang Mas Rang ini suka banget touring, motornya dipakai buat touring. Harus. Terus, motor Mio pertama yang gue wawancara itu malah yang karbon, yang part clap, yang abis 160 juta saat itu. Gitu, saat itu ya 160 juta dengan speknya yang luar biasa gitu loh. Itu pro dan kontranya juga luar biasa banyak. Karena mereka ngapain motor kayak gitu, yang beli moge, gini gitu. Nah makanya ada 3 preferensi yang berbeda. Itu mudah-mudahan bisa buat kalian cocoknya kemana, gitu. Karena lu kan mentingin fungsional. Kalau gua mungkin gini, kalau fungsional banget mungkin Mas Rang. Betul. Gua masih ada genitnya lah. Ya, lu masih ada. Makanya ini itu menurut gua di tengah-tengah nih. Oh iya. Kalau ngomongin fungsional tetap dapat dengan lu ngomongin injeksi, dengan kalau body ini untuk reliable, dengan tangki lu yang 6 liter segala macam dengan reliable-nya. Terus dengan dandanan yang orang akhirnya lu nggak memungkiri, lu main Mio itu buat dimainin. Benar. Zaman sekarang ya. Iya. Mungkin zaman sekarang nyari Mio untuk kendaraan harian sama beli Mio untuk main, itu banyakan beli Mio untuk main. Iya. Iya dong, maksudnya untuk kayak lu pakai Mio ya? Gue juga mau. Ya. Itu lebih banyak itu menurut gue ya. Benar. Karena yang mungkin yang di sekitaran gue yang gue temuin itu. Mio, enak kan Mio? Coba gue Mio. Tapi nanti akhirnya tujuannya ke modifikasi. Benar. Gitu. Tujuannya ke modifikasi gitu. Jadi ini tuh menurut gua kalau Mas Rang kan lebih kayak karena dia mau pakai jauh. Oh benar. Dia yang fungsional semua. Benar. Gitu. Kalau dia kan emang anak motor banget ya. Betul. Kalau kita kan ya yang ada aja. Yang pas aja mainannya gitu ya. Saya tidak berbohong sama diri saya sendiri. Iya kan? Gua kalau di channel gua, misalkan gua lagi ngoprek nih, gua langsung bilang, tolong ekspektasi kalian kalau di sini ada, kalau kalian ingin melihat YouTuber mekanik sendiri gitu, nontonnya Garasi Drift aja. Kalau di sini saya manggilnya mekanik buat dikerjain. Iya benar. Saya jujur kok. Saya jujur. Tapi kan ini ada 3 referensi yang berbeda. Betul. Gitu. Kontes buat yang Mas Rang yang harian jalan jauh segala macam, sama lo yang lo tetap mikirin reliable, tetap mikirin dandanannya. Ya. Tetap mikirin lo masih yang kayak lo pakai baut titanium, lo tetap yang tadi kaliper pakai Alco 1 yang dimana yang tadi lo bilang sebenarnya udah cukup sih. Kayak standar ada kaliper yang lain, tapi gue mau yang Alco 1 supaya ada bedanya. Benar. Gitu. Ini motor emang nggak kontes, gini, ikut kontes juga enggak, ya kan? Tapi dipakai harian juga enggak, jadi emang agak-agak di tengah sih. Iya kan, jadinya. Betul. Mungkin jadinya nih Mio ini sebenarnya ya bisa lo explore-nya luar biasa sih. Dengan barang-barang yang tadi lo bilang juga pilihannya juga banyak sekali. Enaknya Mio itu sih. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi cari atau punya Mio bisa dapat referensi dari motornya Mas Briano ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat prosesnya atau segala macam atau penasaran, karena kita tadi ceritanya doang, mau ngerasain penasaran di YouTube lo ada ya? Lengkap ya? Semua dari langsung awal. aja deh subscribe, abis itu tungguin saat Mas Briano bodinya nanti jadi karbon. Semoga cocok ya. Karena nih karbon dan warna ya. Itu dia.
Menarik. Karbon warna, karbonnya infused, jadi kayak gue juga penasaran sih jadinya kayak gimana. Menarik. Tapi itulah, ini emang salah satu motor yang paling enak dieksplor. Enak dieksplor. Barangnya banyak, range harganya beragam sekali. Ya kan? Tapi yang tadi kita belajar sama Mas Briano, kalau bisa ya cari yang lebih bagus ya. Jangan yang bahan-bahan. Jangan dari nol banget lah gitu. Ya. Kalau bensin bener dari nol. Iya. Kalau bangun benar. jangan dari Iya, nol. kalau kendaraan jangan ya. Capek, udah nggak Iya. usah lah. Iya. Jadi karena itu kalian bisa susah untuk beli waktunya. Udah kan? Bener. Waktunya itu mahal. Iya, benar. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, mudah-mudahan terhibur dan terinspirasi sama Amin. konten yang kita bahas nih. Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sekali lagi yang untuk cari official merchandise dari Indonesia bisa langsung ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang belum pasang kaca film, kita ada promo atau Mais Kaca Film ada diskon 10% untuk pakai referral code yang ada di sini. Kalian jadi tinggal capture, habis itu kalian tinggal kasih ke tim dari Atomize atau ke tim kita untuk mendapatkan diskon 10%. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Brian. Gue yang thank you. Mampir. Terima kasih sudah diundang. Tentang Yamaha Mio 5TL-nya. Buat teman-teman yang semua yang lagi nonton, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.